Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Barat. Beliau lahir tanggal 14 Januari 1911 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Juanda merupakan anak pertama dari pasangan Raden Kartawijaya dan Nyi Monat. Ayah Juanda yaitu Kartawijaya bekerja sebagai seorang mantri guru di Holland Inland School atau HIS, yaitu sekolah Belanda untuk pribumi. Insinyur Haji Juanda adalah tokoh yang berjasa dalam deklarasi Juanda pada tahun 1957. Dalam deklarasi ini, beliau memperjuangkan wilayah laut Indonesia, termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Beliau memperoleh pendidikan di beberapa sekolah. Beliau menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar Belanda di Cicalengka. Kemudian dilanjutkan di LLS atau Europe's Leger School pada tahun 1924. Pada 1929, beliau meneruskan pendidikannya di HBS atau Hoger Burger School di Bandung. Lalu pada tahun 1933, beliau menempuh pendidikannya di Teknik Hoge School yang sekarang adalah ITB. Juanda Kartawijaya aktif berorganisasi sebagai anggota Muhammadiyah dan Paguyuban Pasundan. Kedua organisasi itu bukan termasuk organisasi politik. Juanda juga pernah memimpin salah satu sekolah Muhammadiyah. Juanda adalah seorang mahasiswa yang cerdas dan berprestasi di THS. Jadi tidaklah heran jika setelah lulus beliau diberi kesempatan untuk menjadi asisten pengajar di sana. Tentu saja dengan gaji yang besar. Akan tetapi tawaran itu ditolaknya. Beliau malah memilih untuk mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji yang tidak terlalu besar. Pada tahun 1937, Juanda bekerja pada Dinas Pemerintahan di Jabatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta. Kedudukannya sebagai pegawai pemerintah ini berlangsung sampai proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 28 September 1945, beliau diangkat sebagai kepala jawatan kereta api. Beliau memimpin para pemuda untuk mengelola jawatan kereta ini. Lalu, beliau mengambil sejumlah jawatan lain seperti jabatan pertambangan, kota praja, keresidenan, dan objek-objek militer di Gudang Utara Bandung. Pada tanggal 23 Januari 1946, Juanda ditunjuk untuk menjadi kepala jabatan kereta api Republik Indonesia yang pertama. Jabatannya itu diembannya sampai tanggal 2 Oktober 1946, karena beliau kemudian ditunjuk untuk menjadi Menteri Perhubungan. Jabatan Menteri Perhubungan dua kali diembannya, yaitu pertama 2 Oktober 1946 sampai 4 Agustus 1949, dan kedua pada 6 September 1950 sampai 30 Juli 1953. Puncak karir politiknya adalah saat Juanda Kartawijaya menjadi Perdana Menteri Indonesia yang ke-10, yaitu pada periode 9 April 1957 sampai 6 Juli 1959. Saat Juanda menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, beliau harus menghadapi pemberontakan di berbagai daerah. Berbagai tuduhan terpaksa beliau terima, tetapi beliau tetap bertahan. Juanda malah sempat berhasil menyusun Departemen Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Prestasinya yang lain adalah diterapkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Sebelum adanya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia mengacu pada peta kolonial Belanda yang disebut Terratalenten en Maritime Kringen Ordenit atau TZMKO, terbitan tahun 1939. Dalam peta itu, luas laut Indonesia hanya 3 mil, sehingga wilayah Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Flores, Laut Arafuru, dan sebagainya menjadi laut bebas atau perairan internasional. Diketahui perairan internasional adalah zona bebas yang bisa dilalui oleh kapal-kapal dari berbagai negara tanpa perlu izin dari pemerintah Indonesia. Kondisi itu dipandang berbahaya karena Indonesia seolah tidak sebagai negara kesatuan. Padahal, terdapat 17.000 pulau yang menjadi bagian Indonesia. Juanda tetap menjadi abdi negara yang baik sampai akhir hayatnya. Beliau meninggal pada 7 November 1963 di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional atas jasa-jasanya. Gelar ini diberikan berdasarkan SK Presiden RI nomor 244 tahun 1963, tanggal 29 November 1963. Nama beliau diabadikan sebagai nama bandara di Surabaya, Jawa Timur, yaitu Bandara Internasional Juanda. Nama beliau juga diabadikan sebagai nama jalan dan bendungan. Bahkan pemerintah membangun Museum Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda di Bandung, Jawa Barat. Gambarnya pun diabadikan pada mata uang rupiah nominal 50.000 emisi terbaru.